Negeri yang pada zaman Romawi dikenal sebagai Galia ini, kelak akan menjadi negara Prancis atau France dalam bahasa aslinya, yang berarti tanah bangsa Franka. Dari negeri inilah lahir seruan Perang Salib yang menggerakkan para raja, bangsawan, dan kesatria Eropa terjun ke medan perang di Tanah Suci Israel selama 3 abad. Sebelum menjadi Prancis, wilayah ini dihuni oleh bangsa Keltik atau orang Romawi menyebutnya Galia. Pada tahun 50 sebelum Masehi, wilayah Galia ini ditaklukkan oleh Julius Caesar dan menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi. Setelah Kekaisaran Romawi Barat jatuh pada abad ke-5, bangsa Franka yang dipimpin oleh rajanya Clovis I berhasil menguasai Galia. Dan dari nama bangsa Franka inilah lahir nama France atau Perancis. Awal mula masuknya kekristenan di Perancis sudah dimulai sejak abad kedua, melalui para pedagang dan misionaris dari wilayah Laut Tengah. Bahkan Perancis telah memiliki uskup di kota Lyon sejak abad 2, yaitu Santo Potinus, yang mati di usia 90 tahun sebagai martir tahun 177 Masehi, yang kemudian perannya digantikan oleh Santo Irenaeus yang dikenal sebagai salah satu bapak gereja. Tahun 496 Masehi menjadi titik balik sejarah kekristenan di Prancis. Raja Franka, Clovis I, menerima baptisan dari Santo Remigius di kota Reims, menjadikannya Raja Katolik pertama di Eropa Barat, dan cucunya kelak, Raja Charlemagne, akan menyatukan kerajaan-kerajaan Eropa dalam Kekaisaran Romawi Suci. Peristiwa bersejarah terjadi di kota Clermont, Prancis, pada tahun 1095. Di hadapan ribuan uskup, bangsawan, dan rakyat, Paus Urbanus II menyerukan sebuah ekspedisi militer untuk membantu Kekaisaran Bizantium sekaligus merebut kembali Tanah Suci Israel dari kekuasaan kerajaan Muslim. Pidato itu diakhiri dengan seruan yang kemudian terkenal, Deus Vult, atau Allah menghendakinya. Seruan tersebut menandai dimulainya Perang Salib, serangkaian peperangan yang berlangsung hampir 3 abad dari tahun 1096 hingga 1291. Memasuki abad ke-16, pengaruh reformasi Protestan mulai menyebar ke Prancis. Ajaran John Calvin, seorang teolog kelahiran Prancis, mendapat banyak pengikut yang dikenal sebagai Huguenot. Ketegangan antara umat Katolik dan Protestan memicu serangkaian perang saudara yang berlangsung selama puluhan tahun. Salah satu tragedi paling terkenal adalah pembantaian Hari Santo Bartolomeus tahun 1572, ketika ribuan orang Protestan dibunuh. Konflik ini akhirnya mulai mereda setelah Raja Henry IV mengeluarkan Edik Nantes pada tahun 1598 yang memberikan kebebasan beragama terbatas kepada kaum Protestan. Memasuki abad ke-17, Prancis mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Raja Louis XIV. Melalui kekuatan ekspansi maritim dan perdagangan, Prancis membangun salah satu imperium kolonial terbesar di dunia setelah Inggris Raya, dengan wilayah yang membentang di Amerika, Afrika, dan Asia. Ekspedisi maritim Prancis tidak hanya membawa misi berdagang dan ekspansi militer, tetapi juga para misionaris Katolik yang menjadi pelopor pemberitaan Injil di berbagai wilayah seperti Kanada, Afrika, Tiongkok, dan Indochina. Setelah memberitakan Injil dan membentuk komunitas-komunitas Kristen, mereka mendirikan gereja, sekolah, rumah sakit, serta berbagai pusat misi yang menjadi bagian penting dalam kemajuan masyarakat setempat. Tahun 1789 menjadi awal revolusi Prancis, yang juga menjadi sejarah kelam umat Kristen di Prancis. Hasil revolusi menolak kekuasaan monarki sekaligus mengurangi pengaruh gereja Katolik. Banyak gereja ditutup, harta gereja disita, para imam dipenjara atau dihukum mati, dan kehidupan religius dibatasi. Bahkan, Katedral Notre Dame pernah diubah menjadi Temple of Reason sebagai simbol penolakan terhadap agama. Namun setelah revolusi berakhir, kehidupan gereja perlahan dipulihkan. Hingga kini, Prancis tetap menjadi negara sekuler yang menjamin kebebasan beragama. Dari negeri yang dahulu tidak mengenal Kristus, hingga Injil bertumbuh dan bersinar, Prancis menjadi tempat lahirnya seruan yang menggerakkan Eropa merebut Tanah Suci, sekaligus menjadi bangsa yang mengutus para misionaris membawa Injil ke berbagai penjuru dunia. Prancis adalah bagian dari sejarah kekristenan yang telah memberi warna bagi perjalanan gereja dan peradaban dunia. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan, Allahmu, dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya.
Ulangan 7 ayat 6. Soli Deo Gloria, Haleluya, Amin.